Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, dan masih di Budiman's Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kemenangan Argentina dalam gelaran Piala Dunia tahun 2022 ini teman-teman. Ini memberikan sebuah sejarah baru ya teman-teman ya, atas 36 tahun penantian Argentina dalam menunggu kembalinya Piala Dunia ini ke negara mereka ya. Nah, mungkin di sini aku ingin bahas dari perspektif tentang bagaimana perjalanan Argentina bisa mendapatkan Piala Dunianya yang ketiga ini ya, setelah 36 tahun penantian. Tapi ada satu hal yang mungkin menarik juga yang akan aku bahas di sini adalah tentang mentalitas teman-teman. Bagaimana mentalitas Argentina ya. Satu tim termasuk semua kru yang ada di dalam situ, ofisial yang ada di dalam tim itu memiliki mental yang benar-benar tangguh dan konsisten teman-teman. Nah, sebenarnya apa yang kita dapat petik atau apa yang kita dapat pelajari dari mentalitas yang seperti ini teman-teman. Nah, dari seingatan aku ya teman-teman ya, terakhir itu 2018 itu Messi dan teman-teman itu gagal ya mendapatkan kesempatan untuk bisa melaju terus di gelaran Piala Dunia tahun 2018 yang akhirnya dimenangkan oleh Prancis waktu itu. Dan bahkan di 2014 juga Argentina hanya mendapatkan posisi sebagai runner up, dan itu membuat kecewa juga untuk seluruh fans Argentina di seluruh dunia pastinya. Nah, perjalanan panjang Argentina ini untuk bisa menunggu Piala Dunia itu kembali lagi ke dalam genggaman mereka, penuh dengan cerita dan kritik-kritik pedas terhadap Messi sebagai pemain yang memang notabene-nya adalah pemain ya terbaik lah saat ini teman-teman. Sehingga hal ini juga memberikan naik turun tensi ya dari Messi sendiri sebagai seorang pemain yang awalnya ingin mundur beberapa tahun yang lalu, itu sempat memutuskan untuk mau pensiun ya dari timnas Argentina. Namun akhirnya di tahun 2022 ini Messi kembali lagi memperkuat Argentina gitu. Nah, ada semangat yang naik turun di sini teman-teman. Mungkin ketika kita mengaitkan semua hal ini ya, semua perjalanan yang terlihat dari Argentina, mungkin sudah banyak YouTuber juga di luar sana yang membahas tentang bagaimana mentalitas dari seorang Messi dan teman-temannya di Argentina, termasuk juga kru yang ada di balik itu semua dalam memperjuangkan kembalinya Piala Dunia ini ke genggaman mereka gitu. Satu hal yang mungkin bisa kita ambil adalah tentang bagaimana mentalitas yang konsisten, persisten, dan memang harus dengan harus dengan sebuah niat yang kuat untuk bisa mendapatkan sesuatu itu gitu. Terutama ini buat diri aku sendiri teman-teman. Jadi video ini aku juga buat sebagai pengingat juga buat diri aku. Jadi bukan hanya sebagai tempat untuk intermezzo aja, tapi ini sebagai juga bentuk pengingat untuk diri aku teman-teman tentang bagaimana kita bisa membentuk mentalitas itu dari yang benar-benar patah atau yang benar-benar tidak tidak bisa terwujud gitu mimpi-mimpi kita, sampai akhirnya kita bisa mewujudkan semua itu dengan konsistensi dan persistensi pastinya. Nah, dari ruang lingkup kita teman-teman, circle kita mungkin, atau mungkin diri kita sendiri, pasti sering banget kita merasakan bahwasanya kehidupan ini atau memang jalan hidup kita itu naik turun, punya gelombang tersendiri gitu. Masing-masing hidup orang pasti berbeda-beda teman-teman ya, tidak bisa kita samakan satu sama lain gitu. Tapi intinya adalah tentang bagaimana kita konsisten dalam menjaga cita-cita kita, konsisten dalam menjaga tujuan kita atau goals yang kita inginkan itu gitu teman-teman. Dari situ juga kita bisa lihat atau kita pelajari sama-sama teman-teman tentang bagaimana
kekuatan niat itu sendiri teman-teman. Bagaimana niat itu menjadi sebuah pembentukan mental untuk diri kita sendiri dalam menggapai goals kita. Nah, jika kita sangkut pautkan dengan dunia kerja mungkin teman-teman ya, atau mungkin di dunia arsitektur juga khususnya, tentang bagaimana pekerjaan kita itu akan terus berbolak-balik teman-teman. Maksudnya adalah bagaimana setelah desain kita selesai, kemudian desain kita dikomentari oleh orang, kemudian desain kita itu diberikan kritik oleh orang, dan seterusnya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menjaga mental ini teman-teman? Ini yang paling penting teman-teman, karena jujur pribadi aku pernah merasakan saat awal-awal dulu mulai mencoba bekerja atau mencoba untuk mendesain secara real gitu teman-teman ya. Itu memang ketika desain kita itu dikomentari oleh orang, kemudian desain kita itu diberikan kritikan oleh orang, itu ini ya, idealisme kita itu merasa seperti terguncang gitu. Mental kita tuh merasa seperti, wah ini kenapa dikomentari gitu. Padahal kan ini aku buatnya udah dengan begadang, udah dengan pemikiran yang matang dan seterusnya gitu. Jadi apakah kita harus menolak komentar itu gitu? Pertanyaannya. Kalau aku pribadi teman-teman, pada saat momen itu aku jujur tidak menerima kritikan itu gitu, tidak menerima komentar itu sebagai bentuk idealisme aku teman-teman, sebagai bentuk pemberontakan aku pribadi ya waktu itu ya. Nah, tapi dari perjalanan waktu teman-teman, perjalanan waktu itu menumbuhkan sebuah mentalitas yang dimana aku merasa bahwasanya sepertinya aku harus mendengarkan kritikan orang lain, sepertinya aku harus mendengarkan masukan dari orang lain yang memang membangun ya teman-teman ya, bukan yang menjatuhkan atau yang memang mengkritik untuk untuk menjelek-jelekan lah dan seterusnya lah gitu teman-teman. Tapi ketika karya kita atau ketika hasil kerja yang kita berikan itu adalah sebuah bentuk hal yang masih kurang sehingga dikritik atau diberikan komentar, otomatis ada sebuah momen di kehidupan kita yang harus kita kontrol teman-teman, terutama adalah mental. Nah, ketika mentalnya sudah jatuh, nah, akan membuat kita merasa minder teman-teman, akan membuat kita merasa sepertinya aku tidak layak di sini, dan ujung-ujungnya akan membuat kita tidak ingin berkarya lagi atau bahkan mungkin resign dari pekerjaan kita saat itu gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya gitu mentalitas yang harusnya kita bentuk di diri kita gitu? Kalau menurut aku pribadi dan berdasarkan pengalaman aku pribadi juga teman-teman, ini terlepas dari pengalaman teman-teman di luar sana, sekedar intermezzo, aku mencoba untuk bisa mengakali teman-teman, mengakali diri aku sendiri untuk bisa mensiasati komentar-komentar itu dengan sebuah stigma yang baik di pikiran aku gitu. Sehingga ketika ada komentar yang masuk, komentar-komentar jelek yang masuk, itu bisa disaring teman-teman. Intinya adalah tentang bagaimana kita menyaring itulah gitu teman-teman. Bagaimana cara kita untuk bisa tetap konsisten dalam berpikir positif dan tidak cepat suuzon lah intinya gitu juga. Nah, ketika karya kita, ketika pekerjaan kita, ketika semua hal yang kita lakukan itu menuai kritik, menuai komentar, itu akan menjadikan kita sebagai orang yang terjatuh dan belajar dari kesalahan kita gitu. Karena ketika kita tidak merasakan kesalahan, kita tidak akan pernah merasakan kebenaran teman-teman. Jadi boleh jadi kita orang yang memang dulunya suka salah gitu, suka tidak konsisten terhadap karya kita atau terhadap hasil kerja kita. Namun setelah ada kritikan, setelah ada komentar, setelah ada masukan-masukan juga, ada sisi di mana kita harus menerima semua itu dengan pikiran jernih teman-teman, dengan hati yang lapang gitu. Tujuannya adalah agar kita juga bisa berkembang gitu di kemudian hari. Karena jika tanpa ada penilaian dari orang lain yang bersifatnya membangun itu, kita akan gitu-gitu aja, kita akan stuck di tempat gitu teman-teman. Kita akan tetap berada pada idealisme kita yang sebenarnya idealisme itu belum tentu diterima oleh orang lain gitu teman-teman. Jadi menurut aku di sini teman-teman, pelajaran yang bisa kita dapatkan juga dari kemenangan Argentina dalam Piala Dunia tahun ini adalah tentang bagaimana mentalitas Argentina sebagai tim sepak bola yang benar-benar punya satu tujuan, yaitu memenangkan Piala Dunia dan mengembalikan kembali gelar 36 tahun yang lalu gitu teman-teman. Dan itu yang kita dapat tiru teman-teman sebagai seorang yang memang sedang membentuk mental kita. Bagaimana kita bisa konsisten dalam membentuk mental kita terhadap apapun yang mungkin menjadi hambatan dan halangan kita saat sekarang ini teman-teman. Jadi teman-teman menurut aku ini cukup
bisa menjadi intermezzo kita juga, bahan intermezzo kita juga sama-sama teman-teman. Sehingga kita bisa belajar dan bisa berkembang lagi di kemudian hari teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, aku rasa itu dulu video aku kali ini teman-teman, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan lagi-lagi teman-teman, video ini adalah berdasarkan perspektif aku ya teman-teman ya. Jadi aku tidak pernah memaksakan perspektif orang lain atau perspektif teman-teman sendiri untuk bisa mengikuti perspektif aku gitu. Tapi aku di sini ingin men-share tentang bagaimana pendapat aku atau pandangan aku mengenai mentalitas ini teman-teman. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smiling, kreatif, dan semoga kita bisa ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe teman-teman. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.